Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annalisa Nurul Intan dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Langsung saja ke penjelasannya. Mata kuliah Bahasa Indonesia untuk penulisan karya ilmiah, dosen Ibu Dede Atikah MPD, dan yang mempresentasikan saya sendiri Amelisa Nurul Intan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah yang mencakup makalah, artikel, jurnal, dan book review. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan makalah. Di dalamnya mencakup pengertian makalah, ciri-ciri makalah, fungsi makalah, dan jenis-jenis makalah. Nah, pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Suatu makalah memiliki sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yakni pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan simpulan atau penutup. Kita tahu dari pengertian makalah akan kemampuan terhadap dari sumber yang digunakan, dari informasi yang didapat, dari penyajian makalah yang dibuat. Yang B, ada ciri-ciri makalah. Yang pertama, hasil kajian literatur atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang mencakup permasalahan suatu perkuliahan. Contohnya saja seperti mengambil salah satu permasalahan yang ada di ruang lingkup perkuliahan untuk dijadikan sebagai laporan dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoretik yang dikaji dengan memaparkan tentang permasalahan teori yang dikaji tersebut. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Jadi kita itu memperlihatkan bahwa kita itu mempunyai kemampuan dalam kegiatan yang dipilih untuk digunakan. Dan yang keempat, mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan sintesis yang utuh. Jadi kita memaparkan kemampuan dalam informasi tersebut. Yang C, fungsi makalah. Yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Jadi memberikan pelatihan terhadap pembuatan karya ilmiah yang benar dan tepat dalam pembuatannya. Yang kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Menambah ilmu terhadap wawasan untuk si pembuat makalah ilmiah tersebut. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoretis maupun konsep praktis. Mendapat keilmuan yang dalam konsep sederhana. Yang keempat, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Dapat menjadi manfaat untuk yang memahami pembuatan makalah dalam memecahkan masalah. Dan D, jenis-jenis makalah. Yang pertama ada makalah ilmiah. Makalah ilmiah pada umumnya dipakai bagi karya tulis hasil studi ilmiah berisi masalah dan pembahasan. Yang kedua, ada makalah kerja. Pada umumnya itu dibaca pada seminar makalah, disampaikan dalam bentuk argumentasi dalam suatu hasil penelitian. Dan yang ketiga ada makalah kajian. Makalah kajian itu biasanya dipakai untuk karya tulis ilmiah yang merupakan sarana pemecahan suatu masalah yang kontroversial. Dan yang kedua ada artikel yang mencakup pengertian, tujuan, dan juga manfaat. Pengertian artikel itu sendiri, artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan, bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan. Biasanya juga artikel itu bertujuan untuk mendidik dan menghibur si pembaca tersebut. Yang B ada ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama ada isi tulisan didasarkan oleh fakta. Artikel ini bukan sekedar mitos yang belum terjamin kebenarannya. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Jadi artikel ini
mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, artikel ilmiah juga memiliki opini atau analisa. Nah, artikel ini berisikan juga pemikiran-pemikiran penulis, pemikiran yang kuat berupa hasil penelitian. Yang keempat, menggunakan metode penulisan yang sistematis, yang bertujuannya itu agar semua informasi dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. Dan yang kelima, menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Mengapa demikian? Karena menggunakan bahasa yang resmi yang bercirikan lugas, logis, dan efektif agar artikel ilmiah itu terasa padat dan juga berisi. Nah, di sini C, tujuan artikel. Tujuan artikel itu untuk mendeskripsikan cara menguraikan atau membahas pokok masalah, dan juga tujuannya mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel ilmiah. Dan yang ketiga, jurnal, mencakup pengertian jurnal, manfaat jurnal, fungsi jurnal, proses publikasi juga. Nah, di sini ada pengertian jurnal. Jurnal merupakan publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel yang diterbitkan secara reguler, bisa diterbitkan 2 kali dalam setahun, 4 kali dalam setahun, dan lain-lain. Dapat diartikan juga jurnal berisikan artikel ilmiah atau sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan artikel. Dan yang B, manfaat jurnal sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Jurnal merupakan arena diskusi intelektual melalui tulisan. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan temuan penelitian, kritik terhadap temuan penelitian, pembentukan konsensus, dan temuan baru. Manfaat jurnal juga sebagai basis data kebijakan publik. Kebijakan publik memerlukan naskah akademik sebagai fondasi. Yang C, ada fungsi jurnal. Yang pertama itu untuk sarana komunikasi akademik antara para ilmuwan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, untuk menyebarkan hasil-hasil ilmuwan tuh. Yang ketiga, untuk mengembangkan budaya akademik di perguruan tinggi. Dan yang keempat, untuk bentuk pertukaran informasi agar menghasilkan ide-ide baru. Yang D, proses publikasi. Yang pertama, penulis mengirimkan manuskrip atau naskah artikel ke redaksi pengelola jurnal. Yang kedua, setelah diterima oleh editor jurnal, manuskrip tersebut akan dikirimkan kepada reviewer jurnal ilmiah yang biasanya terdiri dari kalangan ahli. Yang ketiga, pengiriman kepada reviewer dimaksud dilanjutkan dengan proses per reviewer, yaitu proses di mana 2 atau lebih ahli yang terkait. Yang keempat, reviewer akan memberikan penilaian berdasarkan keahlian. Yang kelima, setelah proses evaluasi atau review selesai, reviewer mengirimkan manuskrip tersebut beserta hasil evaluasinya ke editor jurnal. Yang keenam nih, terakhir, setelah menerima dan membaca komentar reviewer dari manuskrip tersebut akan mempertimbangkan apakah layak terbit atau tidak. Yang keempat, book review mencakup pengertian, ciri-ciri book review, tujuan, dan jenis. Yang A, pengertian book review adalah buku yang berisi ringkasan, tinjauan dari beberapa sumber, entah dari film, buku, berita, dan lainnya, agar kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kualitas suatu karya atau produk. Dan yang selanjutnya ada B, ciri-ciri. Yang pertama itu tinjauan yang fokus pada kata sifat. Yang kedua, menggunakan kata atau klausa yang cukup panjang serta kompleks. Yang ketiga, menggunakan perumpamaan. Yang C, tujuan dari book review, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi, yang kedua untuk memberikan gambaran, yang ketiga untuk memberikan gagasan di sebuah produk atau karya yang dibuat. Yang selanjutnya ada jenis-jenis. Jenis-jenis yang pertama ada book review text, yaitu teks buku untuk mengklasifikasi suatu karya. Yang selanjutnya ada book review jurnal,
Itu merupakan sebuah strategi untuk mempermudahkan dalam memahami inti dari penelitian yang telah dilakukan. Yang selanjutnya ada review gadget. Ialah barang yang dimiliki hampir semua orang di zaman teknologi sekarang ini. Yang selanjutnya ada book review elektronik, di mana ini yaitu sama dengan gadget dan juga buku. Yang selanjutnya ada book review makanan. Ini adalah berisi kuliner yang menjamur dengan inovasi yang menggiur. Yang selanjutnya book review aplikasi merupakan jenis gadget yang modern dan juga canggih. Ada book review film, berisikan film yang akan tayang. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.